kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah online SIB Shalom. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Sekiranya Anda baru pertama kali bersama-sama dengan kami di dalam ibadah online SIB Shalom, kami sangat mengalu-alukan Anda untuk bersama-sama dengan kami di dalam ibadah online pada hari ini. Saudara, kita semua tahu bahwa sekarang ini kita semua sedang berhadapan dengan masa-masa yang sukar, dengan keadaan politik, ekonomi, bahkan keadaan kerajaan yang tidak menentu, bahkan gelombang pandemik COVID-19 yang telah meragut begitu banyak nyawa sekali, bahkan mencetuskan begitu banyak permasalahan di tengah-tengah kita. Saudara, apapun keadaan kita, situasi yang sedang kita alami pada saat ini, untuk kita datang kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Sebab kita tahu bahwa Dia Tuhan yang baik dan Dia sangat mengasihi kita semua. Saudara, seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Ibrani, mengatakan, janganlah kita hentikan kebiasaan berkumpul bersama-sama seperti yang dilakukan oleh beberapa orang saudara. Sebaliknya, lebih-lebih lagi kita harus menggalakkan satu sama lain, karena kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dengan itu, saya mendorong semua jemaat Tuhan, marilah kita terus tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan Allah kita. Meskipun kita hanya beribadah secara online, namun kita percaya bahwa Dia Tuhan Allah Immanuel, Allah yang sentiasa dan selalu bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada pada saat ini.
Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini diambil di dalam Habakuk 3 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Habakuk 3 ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Walaupun pokok ara tidak berbunga dan pokok anggur tidak berbuah, walaupun hasil pokok zaitun menyedihkan dan ladang gandum mengecewakan, walaupun domba mati semuanya dan kandang lembu kosong belaka, aku akan bersukacita dan bergembira selalu, karena Engkau Tuhan Allah yang menyelamatkan aku. Engkaulah Tuhan Raja yang memberi aku kekuatan. Seperti kaki rusa, kakiku Engkau kukuhkan, dan keselamatanku Engkau jaga di pergunungan. Pada saat ini mari kita berdoa bersama-sama bagi perkara doa sepanjang bulan ini yang akan tertera di hadapan screen Anda sebentar nanti. Saudara, dengan penuh keyakinan, marilah kita datang kepada Tuhan Allah kita dan bermohon kepadanya. Karena firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang mengabulkan doa kita jika kita memohon apa saja yang sesuai dengan kehendak-Nya. Bahkan Dia adalah Tuhan yang mendengarkan doa kita bila-bila masa kita memohon kepadanya. Mari kita berdoa bersama-sama mengangkat doa dan permohonan kita. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Bersyukur sebab Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam apapun situasi, keadaan hidup kami Tuhan. Engkau sekalipun tidak pernah meninggalkan setiap kami. Namun di masa-masa yang sukar seperti ini, kami dapat melihat kasih setia-Mu yang begitu besar, menjaga, pelihara, sentiasa bersama dengan kami di dalam masa-masa yang sukar seperti ini ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami ingin menaikkan doa dan permohonan kami kepada Engkau Tuhan bagi beberapa perkara doa. Yang pertama Tuhan, kami ingin terus mendoakan keadaan COVID-19 di Malaysia. Kami ingin berdoa khusus bagi usaha Kerajaan Malaysia dalam memutuskan rantaian COVID-19 ya Tuhan. Pada saat ini Kerajaan Malaysia telah pun melakukan beberapa pelan pemulihan di dalam memutuskan rantaian COVID-19 ini, bahkan telah pun melaksanakan perintah kawalan pergerakan kepada semua rakyat Malaysia. Namun Tuhan, seperti apa yang kami lihat pada saat ini, keadaan bukannya semakin bertambah baik, malahan keadaan semakin bertambah buruk ya Tuhan, di mana kes jangkitan semakin tinggi dan begitu juga semakin banyak nyawa yang terkorban disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat kami berhadapan dengan situasi yang begitu besar pada saat ini, kami tidak tahu apalagi yang dapat kami lakukan ya Tuhan. Kami hanya mampu datang kepada Engkau dan berseru kepada Engkau Tuhan Allah, memohon pertolongan dan memohon campur tangan Tuhan, agar segala sesuatu apapun yang Kerajaan Malaysia sedang usahakan pada saat ini, agar berhasil di dalam menangani penularan COVID-19 ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala usaha yang dilaksanakan agar berhasil di dalam memutuskan rangkaian COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi semua menteri-menteri, bahkan Perdana Menteri kami sendiri Tuhan, diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam menangani masalah yang begitu besar sekali yang berlaku di negara kami pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, pada saat ini mereka tidak mementingkan politik, bahkan mementingkan kehendak hati mereka semata-mata Tuhan, tetapi Engkau membuka mata mereka Tuhan, Engkau membuka hati mereka Tuhan, agar mereka melihat kesusahan bahkan kepayahan yang sedang dialami oleh seluruh rakyat Malaysia disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa khusus untuk perlindungan semua jemaat Tuhan dari penyakit yang sedang menular ini Tuhan. Kami isytiharkan bahwa
bahwa Engkau adalah Tuhan Allah perlindungan kami, Allah yang tidak pernah terlelap dan Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang sentiasa menjaga dan pelihara setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Pada saat kami pergi, pada saat kami balik dari mana saja pun Tuhan, kami tahu bahwa kami ada di dalam penjagaan dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami istiharkan bahwa ada tembok perlindungan yang menjaga dan pelihara semua umat Tuhan, khususnya jemaat SIB Shalom ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami memohon belas kasihan daripada-Mu ya Tuhan. Kami memohon kesembuhan terjadi bagi semua jemaat Tuhan yang pada saat ini didapati positif COVID-19. Tuhan, kami mau mengisytiharkan dengan bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan daripada penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan Tuhan, Engkau berikan mereka kesembuhan di saat yang sukar seperti ini Tuhan. Mereka tidak akan patah hati, mereka tidak akan berputus asa, tetapi melalui masa-masa yang sukar seperti ini, kiranya mereka semakin berharap kepada Engkau dan terus memandang kepada Engkau Tuhan Allah, sumber pengharapan dan sumber kesembuhannya Tuhan. Kami isytiharkan kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan yang pada saat ini didapati positif COVID-19. Kami isytiharkan dengan darah Yesus Kristus mereka bebas daripada COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa mereka Tuhan berada di dalam pemeliharaan Tuhan, berada di dalam penjagaan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga ingin berdoa khusus bagi semua jemaat Tuhan yang mungkin mengalami tekanan disebabkan oleh COVID-19. Kami tahu disebabkan COVID-19 ini Tuhan, bukan saja kami mengalami kesehatan yang terjejas, bahkan fisikal, mental, rohani kami Tuhan. Bahkan kami juga mungkin ada di antara mereka yang mengalami tekanan disebabkan kehilangan pekerjaan, hilang punca pendapatan. Bahkan ada di antara mereka ya Tuhan yang kehilangan orang yang mereka kasihi ya Tuhan, hilang pengharapannya Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mau isytiharkan bahwa hanya Engkaulah Tuhan Allah satu-satunya sumber kedamaian Tuhan bagi setiap mereka yang sedang berduka pada saat ini ya Tuhan. Engkaulah sumber penghiburannya Tuhan. Engkau adalah sumber yang memberikan ketenangan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami tekanan di dalam hidup pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar mereka tidak putus asa, tidak putus harapannya Tuhan, namun mereka tetap setia memandang kepada Engkau Tuhan Allah yang menjadi penolong di dalam hidup ini. Tuhan Allah yang mengendalikan hidup ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan berkata, sungguh pun kami melalui pencobaan-pencobaan ini Tuhan, kami tahu setiap pencobaan yang kami alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kami, tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Bahkan pada saat kami melalui pencobaan ini Tuhan, Engkau akan memberikan kami jalan keluar ya Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan, kedamaian Tuhan, bahkan pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga ingin berdoa bagi negara kami Malaysia, di mana pada bulan ini Tuhan kami akan merayakan bulan kemerdekaannya Tuhan, di mana negara Malaysia terdiri daripada berbagai kaum, bahasa, bangsa, agama dan kepercayaan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan pada saat ini agar perpaduan di negara kami akan terus tetap terpelihara ya Tuhan. Sungguh pun kami berbilang bangsa, kaum dan agama Tuhan, kiranya Tuhan kami saling menghormati di antara satu dengan yang lainnya Tuhan. Sekiranya ada anasir-anasir jahat yang mungkin coba mencetuskan perbalahan di antara kami, yang coba menggagalkan atau menghancurkan perpaduan di tengah-tengah negara kami pada saat ini Tuhan, kami hancurkan semua itu Tuhan. Kami isytiharkan Tuhan, Engkaulah Tuhan Allah yang berdaulat di tengah-tengah negara kami, yang membawa kedamaian bagi setiap orangnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami juga berdoa Tuhan sempena bulan kemerdekaan ini Tuhan, agar semua jemaat Tuhan, khususnya jemaat SIB Shalom, mereka akan mengalami pemulihan dan dibebaskan daripada segala ikatan dan dosa yang membelenggu setiap mereka ya Tuhan. Sekiranya ada di antara mereka pada saat ini yang masih lagi dengan terikat dengan dosa, masih terikat lagi dengan ikatan-ikatan yang tidak menyenangkan hatimu, yang sesuatu yang mereka lakukan sesuatu yang di luar daripada
dari perintah-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, Engkau pulihkan mereka, bebaskan mereka daripada segala ikatan-ikatan yang mengikat mereka ya Tuhan, yang membuatkan mereka tidak dapat datang kepada Engkau ya Tuhan, yang membuatkan mereka menjauh daripada Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami mengisytiharkan bahwa Kristus Yesus telah memerdekakan setiap umat Tuhan, bahkan Engkau telah membebaskan mereka ya Tuhan. Engkau telah membebaskan mereka dari perhambaan, daripada tawanan dosa yang sedang mencengkam, membelenggu setiap mereka ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang mungkin sudah jauh daripada Engkau ya Tuhan. Mungkin mereka telah meninggalkan persekutuan mereka dengan Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, Engkau meletakkan kerinduan di dalam setiap hati mereka. Berikan mereka rasa yang haus dan lapar akan Engkau, agar mereka dapat berbalik kepada kasih Bapa dan mengikuti Yesus dengan setia. Kami berdoa Tuhan, kiranya mereka akan mengalami kasih Tuhan yang mula di dalam hidup mereka, sehingga mereka diperbarui, dipulihkan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa Tuhan, kami memanjatkan doa dan permohonan kami kepada Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang telah mendengar dan akan mengabulkan permohonan yang telah kami naikkan ya Tuhan. Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga Tuhan yang turut hadir di tengah-tengah kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya kami memberi yang terbaik bagi Engkau pada hari ini. Baik kami pada saat kami memuji dan menyembah Engkau, bahkan pada saat kami mendengar firman Tuhan, kami ingin memberikan konsentrasi kami, fokus kami yang terbaik bagi Tuhan Allah. Bahkan pada saat kami memberi persembahan kami pada hari ini Tuhan, kami sudah mempersiapkan hati kami dan persembahan kami bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur atas semua ini Tuhan. Haleluya, amin. Mari semua jemaat Tuhan, pada saat ini kita berdiri bersama-sama. Kita akan melafazkan pengakuan iman rasuli di dalam Kiraan 3, 2, 1. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saya percaya semua jemaat Tuhan telah pun siap untuk memulakan ibadah kita pada hari ini, dan seterusnya saya serahkan kepada tim worship untuk membawa kita di dalam puji sembah. Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita. Halo, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur buat pagi hari ini karena masih diberi kesempatan untuk memiliki nafas kehidupan. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebagai satu doa, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh
Haleluya. Mari kita bangkit dan serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Kita nyanyikan lagu ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan bersama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sementara takkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat Iblis sementara takkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sementara takkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi, bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Haleluya. Kita buat iblis sementara kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus. menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus. kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Nama Yesus yang mengalahkan semua musuh. Haleluya. Katakan bahwa nama Yesus. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus. Nama Yesus. nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segala nama. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau penolong yang setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung karena Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus
sebagai penolong dan sahabat kami yang selalu setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih Engkau begitu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan lagu ini dengan penuh, menaikkan lagu ini sebagai tanda kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Naikkan lagu ini sebagai satu kekuatan buat kita, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Seperti yang telah dimaklumkan di dalam pengumuman gereja pada minggu lepas, pada hari ini kita akan menjalankan ibadah perjamuan kudus. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya menyerahkan kepada pelayan yang akan memimpin kita di dalam acara perjamuan kudus.
Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi ini. Kita bersyukur pada hari ini kerana sekali lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Persilakan bersiap sedia dengan roti dan juga air anggur kita di rumah masing-masing. Jadi sebelum kita meneruskan, saya ingin membaca petikan daripada firman Tuhan yang diambil daripada Matius 26 ayat 26 sehingga 29. Saya akan baca dan kita boleh baca mengikuti saya bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Jadi sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa masing-masing dimanapun kita berada. Pada saat ini kita datang mendedikasikan sekali lagi hidup kita kepada Tuhan, mohon keampunan atas segala dosa dan pelanggaran, baik secara sedar atau tidak di dalam kehidupan kita. Pastinya sepanjang minggu ini kita telah melanggar firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita datang memohon pengampunan daripada Tuhan sebelum kita menikmati perjamuan kudus ini pada pagi. Jadi mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami mengucap syukur kerana kesempatan untuk menyambut perjamuan kudus pada hari ini. Dan sebelum kami ingin meneruskan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami pribadi kepada Engkau. Tuhan, jika kami sudah bersalah kepada Engkau, sudah berdosa kepada Engkau ya Tuhan, baik secara sedar maupun tidak, dalam perbuatan kami, dalam percakapan kami, dalam pikiran kami, dalam kehendak kami ya Tuhan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami ya Tuhan, dan perbaharui kehidupan kami ya Tuhan, dan agar kami dapat terus-menerus menjadi anak-Mu yang dapat melakukan kehendak-Mu dan firman Tuhan dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami dalam kekudusan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan mari kita bersedia dengan roti kita di tangan kita. Kita angkat bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama. Dan mari kita mengangkat air anggur kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih ya Tuhan, kerana Engkau telah menebus kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kerana kami telah menjadi anak-Mu
dan kami ingin terus-menerus taat setia kepada Tuhan dan pimpin kehidupan kami ya Tuhan. Lindungi dan bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu, jauhkan kami dari segala kejahatan, segala pelanggaran dan dosa, agar kami dapat hidup terus kudus bagi Engkau dan juga menjadi saksi-Mu ya Tuhan, memberitakan kabar keselamatan ini kepada orang lain sehingga kedatangan-Mu yang kedua kali. Nah, kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang melindungi dan menaungi kami, menjauhkan kami dari segala kuasa-kuasa di udara, roh-roh jahat, pemerintah dan penghulu dunia yang gelap, dan juga memberikan kami kekuatan bila kami melalui pencobaan, dan Tuhan memberikan kami kemenangan dan kekuatan. Terima kasih Bapa, dan berkati seluruh kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat bertemu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat-jemaat SIB Shalom. Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang luar biasa, dan saya percaya kasih Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik, terima kasih untuk Brother Ricky. Beri kesempatan kepada saya terus-menerus di dalam membawa kita belajar daripada firman Tuhan. Dan terima kasih juga untuk setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat saya. Dan terima kasih sekali lagi untuk pelayanan ini. Dan saya diberikan oleh Ricky hari ini penjelasan, ya ada tema yaitu kasih, pertobatan dan kemerdekaan. Ya, bulan ini adalah bulan kemerdekaan. So, kasih, pertobatan dan kemerdekaan. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita hari ini adalah firman Tuhan yang membawa kita untuk mengerti tentang 3 perkara ini. Kasih, pertobatan dan kemerdekaan. Saya rangkumkan kepada satu tema besar, yang mana tema ini akan kita pelajari bersama di dalam pembacaan kita sebentar ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam suara kedengaran. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan bagi kami. Dan pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau terus-menerus berikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera. Dan sebentar ini Tuhan, kami mau belajar daripada firman-Mu. Dan tolong siapkan hati dan pikiran kami untuk kami lebih mengerti akan firman-Mu sebentar ini, karena kami tahu firman-Mu meneguhkan, menguatkan, dan membekali kami untuk meneruskan kehidupan kami ke depan ini. Kami berdoa, kalau ada kuasa gelap coba mengganggu fokus kami, baik peralatan yang digunakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama menolak menangking jauh semua ini, dan kami istiharkan penyertaan Tuhan bagi kami dari permulaan, pertengahan, sehingga selesainya pemberitaan firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu hamba serahkan pribadi hamba, bicaralah sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami hamba istiharkan pemberitaan firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Baik, sesuai dengan apa yang saya katakan sebentar tadi, tema yang diberikan kepada saya, kasih, pertaubatan, dan kemerdekaan. Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa kalau bicara tentang kasih, Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus sentiasa mengasihi semua kita, terlebih mengasihi Tuhan. Kedua, bicara soal pertaubatan, Tuhan mau supaya kita melihat Dia melalui kita, melalui mata rohani kita, bahkan mata kita sendiri memandang kepada Kristus, menyatakan bahwa Tuhan itu adalah sumber segala-galanya. Pada waktu selepas kematian, kemana kita? Dia adalah Tuhan yang akan membawa kita ke surga dengan syarat ada pertaubatan dalam kehidupan kita. Ketiga, saat kita berada di bumi, saudara, untuk mengalami satu pertobatan yang luar biasa, kita harus mencari Kristus. Dan saat kita mencari Kristus, supaya kita benar-benar merasakan pertobatan yang begitu deep ke dalam kita, maka kita perlu kemerdekaan, bebas daripada ikatan kuasa-kuasa dosa. Saudara, tema yang dibawa di dalam ibadah khusus SIB Shalom sepanjang bulan ini adalah tema yang mempunyai quality yang luar biasa, yang perlu kita dalami bersama. Dan saya rangkumkan ketiga-tiga ini menjadi satu tema. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, sebelum itu saya share-kan saya punya slide terlebih dahulu untuk kita dapat lebih mengerti ya pembelajaran kita. Baik, kita buka Alkitab kita dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-16 ya. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai ke-16. Saya akan baca
Di dalam pembacaan ini, tajuk di atas itu adalah Gideon diangkat menjadi hakim. Namun saya akan baca di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16 saja. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ophrah, kepunyaan Yoas orang Abizer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kepada kami? Kami. Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, daripada pembacaan kita bicara soal Gideon, ya, saya mau membawa kita untuk mempelajari satu tema yang cukup luar biasa untuk kita memahami tema yang telah diberikan, kasih, pertobatan, dan kemerdekaan. Tema yang saya mau bawa kepada kita adalah God is always with you. Itu ya. Kenapa saya bawa tema ini? God is always with you. Kalau Tuhan itu sentiasa menyertai kita, kalau Tuhan itu sentiasa bersama kita, ada kasih yang akan kita praktikkan. Saudara, selain daripada itu, kalau Tuhan sentiasa menyertai kita, Dia bersama-sama dengan kita, akan ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Kita mau mengalami pertobatan, kita mau melakukan pertobatan. Dan yang paling besar, kalau Allah sentiasa bersama-sama dengan kita, ya, karena dalam tema ini mengatakan God is always with you, ya. Jadi daripada penyertaan Tuhan ini, percaya kita akan mengalami kemerdekaan karena kita sentiasa intim dengan Tuhan. Saudara, saya mau maju lebih dalam, ya. God is always with you. Maksudnya Allah sentiasa bersama-sama dengan kita. Dia akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Nah, daripada tema ini, saya mau timbulkan satu pertanyaan supaya kita lebih memahami, ya. Kita mau lebih memahami tentang kasih, pertobatan, dan kemerdekaan itu melalui tema ini. Pagi ini saya mau buat kita melihat ini. Apakah pertanyaan yang timbul daripada tema ini? Pertama, pertanyaan itu adalah apakah sebenarnya makna penyertaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Sebenarnya kita sudah tahu, ya, sebentar tadi saya jelaskan kepada kita, tema yang diberikan itu kasih, pertobatan, dan kemerdekaan itu, ya. Namun saya mau bicara kepada kita, sebab tadi saya sudah jelaskan, ya, Tuhan menyertai kita dan kita akan sentiasa mengalami kasih-Nya dan mengalami kasih kepada orang lain. Tuhan menyertai kita, kita akan mengalami pertobatan. Sentiasa ingat untuk melakukan kebaikan, bertobat dari dosa, dan terlebih kita akan mengalami kemerdekaan karena kita tahu dengan hadirnya Tuhan kita akan merdeka. Tetapi apabila kita maju lebih dalam, maka timbul pertanyaan ini. Kalau Tuhan menyertai untuk ketiga-tiga tujuan ini, sebenarnya apa makna yang lebih dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Sebenarnya, saudara, ada begitu ramai kita yang masih belum mengerti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Betul, mungkin kita berkata karena kasih, karena pertobatan, karena kemerdekaan. Tetapi saya mau kita lebih mengerti hari ini. Makna penyertaan
Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya jangan nanti waktu ditanya, ya Tuhan itu menyertai kita selalu. Jadi apa makna Tuhan menyertai kamu? Maka kita menjawab itu asal ada ya. Kita bicara kasih, pertobatan, kemerdekaan, namun kita tidak dapat mendalamkan semua penjelasan itu. Saya mau bawa kita untuk mengerti lebih dalam hari ini. Jadi tema kita, God is always with you. Maksud daripada itu, ya, Allah atau Tuhan sentiasa menyertai kita. Jadi, kalau Dia sentiasa menyertai kita, apa makna penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Mari kita lihat. Makna yang pertama di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11. Tadi kita baca daripada ayat 11 sampai 16. Nah, kita lihat yang pertama. Makna penyertaan Tuhan kepada kita yang pertama dalam ayat yang ke-11. Pembacaan seperti ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin. Tarbantin di Oprah. Kepunyaan Yoas, orang Abizer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, pembacaan ini menjelaskan tentang orang-orang Midian ya, yang mana orang Midian itu ya sebenarnya mau membunuh ya. So, saya mau katakan kepada kita, kalau bicara soal Allah menyertai kita, Allah beserta kita atau Allah menyertai kita, ini ungkapan yang tidak asing lagi bagi orang-orang percaya ya. Dalam Alkitab sebenarnya 106 kali ungkapan ini muncul. Ya. Jadi saya mau bawa kita melihat makna penyertaan Tuhan yang pertama. Makna penyertaan Tuhan yang pertama bagi kita sebagai orang percaya adalah ini. Makna pertama, penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi indah. Inilah makna penyertaan Tuhan yang pertama. Wah, itu ya. Coba kita lihat pembacaan tadi. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Oprah. Kepunyaan Yoas orang Abizer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar apa? Tersembunyi bagi orang Midian. Saudara, Allah itu menyertai bangsa Israel. Betul, Dia menyertai bangsa Israel, tapi tidak berarti ya kemudian bangsa Israel itu bebas dari masalah. No, walaupun penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel itu ada, itu tidak berarti orang-orang Israel itu akan terbebas dari permasalahan. Mereka tetap mengalami ancaman demi ancaman, peperangan demi peperangan, bahkan hambatan demi hambatan. Ya, jadi sejak zaman Musa memimpin ya, seharusnya kita tahu mereka waktu keluar dari Mesir segalanya tidak berjalan mudah. Ini harus kita tahu. Ada banyak hal yang mereka hadapi. Itu waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir, ya. Ya, namun demikian, ya, walaupun demikian, ya, akhir dari perjuangan mereka adalah mereka sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang mana tanah perjanjian itu berlimpah susu dan madu. Saudara, saya mau katakan kepada kita, makna penyertaan Tuhan yang pertama buat kita adalah penyertaan Allah itu, penyertaan Tuhan itu tidak membuat segalanya menjadi mudah buat kita. Tidak. Mungkin kita berpikir, ya, kalau Tuhan menyertai maka kita akan ya merasa mudah segala sesuatu. Saya tidak mau kita berpikir terlalu ke sana, karena iblis tidak pernah berhenti untuk menyerang kita. Supaya hal itu lebih kita mengerti, saya mau katakan kepada kita apa yang berlaku daripada pembacaan, daripada apa yang berlaku kepada orang Israel. Nah, dengar ini baik-baik. Saya mau katakan kepada kita, penyertaan Tuhan itu tidak menjanjikan kita menjadi segala-galanya mudah, tetapi segala sesuatu itu akan menjadi indah. Ya, Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan sampai yang terbaik kita dapatkan. Ini yang berlaku kepada bangsa Israel ini. Ya, Israel walaupun Tuhan menyertai, ada peperangan. Ya, di sini mereka berada di tempat di tempat pengirikan ini, mereka sedang bersembunyi daripada orang Midian. Tetapi di dalam persembunyian itu ada penyertaan, ada malaikat Tuhan, ada Tuhan yang menyertai. Dan waktu ada Tuhan itu tidak menyatakan tentang semuanya menjadi mudah, tidak. Tetapi karena kehadiran Tuhan, semuanya akan menjadi indah.
Kenapa? Karena dengan keindahan yang terjadi itu daripada kehadiran Tuhan, akhirnya kita akan mendapat kekuatan sampailah kita mencapai yang terbaik. Saudara, Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan sampai yang terbaik itu yang kita boleh dapatkan dalam kehidupan kita. Mungkin di masa-masa sukar ini kita berdoa, Tuhan tolong kami, masa sulit tiada uang, masa sulit ada penyakit, masa sulit tidak dapat bertemu dengan keluarga. Saudara, saya mau katakan kita jangan stres. Karena sebagai orang percaya kita perlu tahu penyertaan Tuhan itu bermaksud apa. Dia tidak membuatkan segalanya menjadi mudah. Tetapi penyertaan Tuhan itu membuatkan kita mengalami keindahan hari ke hari di dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan indah? Karena dengan hadirnya Tuhan segalanya akan menjadi indah. Ya, Tuhan itu hadir. Kenapa saya menekankan ini kepada kita? Supaya kita lebih mengerti. Kalau kita lihat pemandangan yang ada di screen ini indah ya. Tetapi jangan kamu lihat ya, indah-indah itu maka tidak ada masalah. Masalah tetap ada, tetapi lebih baik walaupun ada masalah. Keindahan itu kita syukuri karena dengan keindahan ini kita ingat ada Tuhan. Jadi dengan kehadiran Tuhan itu, maka kita tahu Tuhan akan menolong kita sampai kita mendapat yang terbaik. Ya, Tuhan akan menolong memberi kekuatan kepada kita sampai kita memiliki hal yang terbaik. Yang terbaik itu yang bagaimana? Daripada kita kurang, kita mendapat yang terbaik, akhirnya dicukupi. Daripada penyakit-penyakit yang saat ini begitu banyak, akhirnya kita mendapat yang terbaik, akhirnya masa akan datang ada penurunan, akhirnya kita punya vaksin, akhirnya ada obat, begitu ya. Jadi kita diberi kekuatan daripada Tuhan. Dengan kekuatan daripada Tuhan itu menyatakan bahwa walaupun begitu banyak masalah, tidak mudah untuk menghadapi masalah, tetapi indah karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya saudara. Itu ya. Makna penyertaan Tuhan yang pertama adalah penyertaan Tuhan atau Allah tidak membuat segala sesuatu menjadi mudah, tetapi indah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, makna penyertaan Tuhan yang kedua dalam ayat yang ke-13. Lalu jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Saudara, saya mau bawa kita melihat apakah makna penyertaan Tuhan yang kedua. Ya, yang kedua, kalau yang pertama tadi makna penyertaan itu adalah penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah tetapi indah. Makna penyertaan Tuhan yang kedua sesuai dengan pembacaan ini apa yang dilalui Gideon, ya. Yang kedua adalah penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Lebih teruk lagi. Saudara, mungkin kita berpikir, inikah pula makna penyertaan Tuhan? Mampuslah kalau macam ini gitu ya. Penyertaan, saya mau katakan kepada kita ya, penyertaan Tuhan, penyertaan Allah itu tidak menghilangkan masalah. Saya lebih suka terbuka untuk menuliskan perkara ini. Kenapa? Karena di masa-masa sukar ini banyak yang menyalahkan Tuhan. Kenapa? Kalau betul ada Tuhan, kenapa masalah seperti ini? Itu ya. Kalau betul ada Tuhan, kenapa kami tidak berkecukupan? Kalau betul ada Tuhan, kenapa dia sakit? Kenapa dia kena COVID itu ya? Nah, saya mau katakan makna penyertaan Tuhan yang kedua, penyertaan Allah itu tidak menghilangkan masalah. Ya, kenapa saya kata ini? Selama kita hidup di dunia, masalah akan tetap ada. Ini kita pegang ini. Kita hidup di dunia ini, selama kita hidup, masalah akan tetap ada. Terkadang bahkan Tuhan memakai masalah untuk mendidik dan untuk mendewasakan kita. Ini perlu kita tahu. Ya. Juga selain daripada itu, Tuhan menggunakan masalah untuk melatih kekuatan iman kita. Ini adalah satu perkara yang jangan kita lupa. Tuhan gunakan masalah. Dia tidak hilangkan masalah, tetapi dia pakai masalah untuk mendidik, untuk mendewasakan kita, untuk melatih kekuatan iman kita.
Terkadang dia gunakan masalah juga ya untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang salah ya yang telah kita lakukan. Kenapa? Kenapa saya mengalami masalah ini? Kenapa ada masalah ini? Kenapa ada masalah itu? Maka dengan masalah itu kita akan ingat. Oh betul. Ada hal-hal, ada kesalahan yang pernah saya lakukan. Saudara, masalah juga seringkali dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita untuk terus menaruh harapan kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa penyertaan Tuhan itu tidak menghilangkan masalah. Karena sebenarnya masalah itu punya maksudnya Tuhan. Ya. Jadi jangan berpikir Tuhan menyertai masalah tidak ada. No, dengan penyertaan Tuhan pun masalah tetap ada. Itu tidak menghilangkan masalah. Ya. Karena masalah dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita tentang kesalahan. Terlebih untuk mendewasakan kita, mendidik kita. Tuhan menggunakan masalah untuk menguatkan iman kita, ya. Dan dengan adanya masalah, kita akan sentiasa berlutut di kaki Tuhan, berdoa, mencari Tuhan. Inilah hari ini masalah yang Tuhan izinkan terjadi, masalah COVID. Semakin lama semakin naik, semakin lama semakin naik. Oh, ya, kita berdoa turun, nanti dia akan turun, tapi kita tunggu bila masa Tuhan akan turunkan. Tidak cukup dengan itu, masalah ekonomi lagi. Tidak cukup dengan ekonomi, masalah apa lagi? Masalah-masalah yang mana membabitkan isu-isu, ya, isu-isu kerajaan, pergolakan politik, ya. Nah, jadi masalah itu tetap ada. Tapi ingat, masalah itu sekali lagi, makna penyertaan Tuhan, dia bukan hilangkan masalah, tapi dia guna masalah untuk mendidik dan mendewasakan kita dalam kerohanian. Dia gunakan masalah, sekali lagi, untuk melatih kekuatan iman kita. Dia gunakan masalah supaya kita ingat apa kesalahan-kesalahan kita sehingga terjadinya masalah. Firman Tuhan kata, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kita tabur kejahatan yang menuai kebinasaan. Kecuali kita menabur kebaikan, ada berkat yang kita tuai. Saudara dengar ini. Tuhan mengizinkan masalah juga supaya kita sentiasa berlutut, bersujud di kaki Tuhan dan berdoa mencari Tuhan senantiasa. Jadi ini makna penyertaan Tuhan yang kedua buat kita. Dia menyertai kita, tetapi dia tidak menghilangkan masalah, tetapi memakai masalah untuk membangun kita, mendidik kita, mendewasakan kita di dalam kerohanian kita. Dan membuat kita mencari dia terus-menerus. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita lihat pembacaan yang ketiga seterusnya. Apakah makna penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Di dalam ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Nah, ini bicara Tuhan kepada Gideon ya. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu, ya, dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi makna penyertaan Tuhan yang ketiga adalah Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita. Wow, haleluya. Saudara, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang saya mau katakan kepada kita. Ingat itu, sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sama dengan tema, Tuhan atau Allah sentiasa menyertai kita. Dia selalu ada, ya. Dia selalu ada untuk memberikan kekuatan kepada kita. Sesungguhnya, ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Pegang itu sebaik mungkin. Ketika Petrus dan murid-murid Yesus, kalau kita ingat itu ya, lainnya menghadapi ombak yang waktu mereka naik perahu itu ya, itu perahu tergoncang itu ya. Yesus ada tidak bersama-sama mereka waktu itu? Yesus ada, dia tidur. Dan waktu itu Yesus bangkit dan menolong mereka. Ketika terjadi kehabisan anggur di pernikahan di Kana, ya, satu pesta pernikahan di Kana.
Siapa yang menolong? Yesus ada memberikan pertolongan. Jadi ke semua apa yang terjadi daripada yang saya jelaskan sebentar tadi, penyertaan Yesus kepada murid-muridnya di perahu itu dan di pesta pernikahan di Kana, ini jelas mengaminkan bahwa maksud atau makna penyertaan Tuhan adalah Dia akan sentiasa memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi segala situasi. Makna ataupun maksud daripada ilustrasi saya pakai tadi tentang Petrus dan murid-muridnya, murid-murid Yesus, Petrus dan teman-teman dia ada dalam perahu. Maksudnya di dalam kegoncangan hidup. Sekarang ini kita berada dalam kegoncangan hidup ini. Masalah COVID, masalah keluarga, masalah keuangan, kita berada dalam kegoncangan. Ada yang kena buang kerja, ada yang gaji dipotong, bahkan masalah kehilangan keluarga karena kematian karena COVID ini ya. Itu kegoncangan. Tapi saat kegoncangan itu ada Yesus di sana. Dia yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Saudara, kalau kita katakan kita sudah tidak punya apa-apa, kita kekurangan. Saudara, Yesus ada. Dia ada. Dia berikan kemampuan. Dia akan beri kecukupan kepada kita. Jadi makna penyertaan Tuhan yang ketiga, ya, bukan sekadar dia menggunakan masalah-masalah, tetapi dia juga menggunakan situasi, dia memberikan kepada kita kemampuan dalam setiap situasi yang kita hadapi. Jadi ini makna yang ketiga penyertaan Tuhan buat kita. God is always with you. Inilah tujuannya. Dia beri kemampuan kepada kita senantiasa. Lalu saya akan bawa kita untuk melihat makna penyertaan Tuhan yang terakhir. Dalam ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Wow. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Jadi daripada ayat ini, penjelasan kepada Gideon, Tuhan berfirman kepada dia. Makna penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang terakhir adalah penyertaan Tuhan akan menjamin Anda dapat menyelesaikan permasalahan. Percayalah dengan kekuatan daripada Tuhan. Ya, dengan kekuatan daripada Tuhan semua pasti boleh. Dengan penyertaan daripada Tuhan. Itu jamin. Semua pasti boleh kita selesaikan dan kita akan tampil sebagai pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Ya, tidak ada permasalahan yang tidak dapat kita selesaikan walaupun Tuhan menggunakan masalah. Tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan kalau kita terus bergantung berharap kepada Kristus. Saudara, dalam segala perkara Allah atau Tuhan berjanji akan terus menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk tampil sebagai pemenang. Kita lihat penjelasan ini sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Janji Tuhan ini juga dijelaskan kepada kita saat ini. Kita sedang berperang melawan kuasa gelap yang membawa penyakit. Maka Tuhan juga bicara kepada kita. Aku akan menyertai engkau. Jadi penyertaan Tuhan menjamin untuk kita dapat menyelesaikan masalah. Asal jangan kita bergantung pada kekuatan sendiri, kebijaksanaan sendiri. Mari kita bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, kita harus tahu makna penyertaan Tuhan bagi kita. Dia akan memberikan kepada kita jaminan sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan. Jemaat SIB Shalom yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kasih, pertobatan dan kemerdekaan
itu membicarakan keempat maksud penyertaan daripada Tuhan ini. Mari kita lihat kesimpulannya. Jadi makna penyertaan Tuhan terhadap kita, terhadap Anda semua. Tuhan menyertai kita. Bukan sekadar bicara soal kasih, pertobatan, dan kemerdekaan. Tetapi terlebih penyertaan Tuhan itu bermakna Dia tidak menjadikan semua perkara dalam kehidupan kita mudah, tetapi indah. Makna penyertaan Tuhan yang kedua ialah Dia menyertai kita, tidak menghilangkan masalah, tetapi Dia menggunakan masalah untuk mendidik, mendewasakan kita. Menggunakan masalah, melatih iman kita. Menggunakan masalah untuk kita mengingat kembali kesalahan-kesalahan kita sehingga terjadinya masalah. Dengan masalah ini, maka kita akan senantiasa berlutut, berdoa dan mencari Dia. Makna penyertaan Tuhan yang ketiga, Dia menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita. Itulah iman yang telah dilatihnya melalui masalah. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita karena Dia mengasihi kita. Tuhan menyertai, memberikan kemampuan karena pertobatan yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan kita merdeka daripada ikatan dosa. Dan kita beriman, Dia memberi kemampuan kepada kita dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan terakhir, makna daripada penyertaan Tuhan terhadap kita. Dia menjamin bahwa penyertaannya itu Dia akan mampu menolong kita menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih karena kita semua tetap setia daripada awal sehingga selesai pembelajaran firman Tuhan. Dan saya percaya selama kita berhadapan dengan isu ataupun masalah pandemik ini, masalah ekonomi, kita tetap percaya bahwa Allah sentiasa menyertai kita karena kasih, pertobatan, dan kemerdekaan yang mana ada diberikan kepada kita. Ingat sekali lagi, 3 perkara ini. Tuhan menyertai kita. Terlebih dalam, penyertaan Tuhan bicara tentang apa? 1, tidak menghilangkan, tidak menjadikan semuanya mudah, tapi semuanya indah. Penyertaan Tuhan tidak menghilangkan masalah. Penyertaan Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Penyertaan Tuhan menjamin bahwa kita dapat menyelesaikan segala permasalahan dalam kehidupan kita. Tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa bersama. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa dan kami mau bersyukur karena Engkau begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berterima kasih Tuhan karena Engkau bersama-sama dengan kami di dalam segala perjalanan kehidupan kami. Kami sangat-sangat bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk menghadapi perjalanan-perjalanan kehidupan kami sehingga kini. Dan terlebih Tuhan, kami begitu bersyukur sekali karena Engkau mengajar kami hari ini tentang penyertaan-Mu. Dan Tuhan, kami tahu bahwa masalah ada saat ini. Dan kami mau mengerti Engkau ya Bapa. Karena Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Haleluya. Dan Engkau menolong kami. Tuhan, kami mau berdoa supaya setiap jemaat SIB Shalom akan mengalami penerobosan, akan mengerti, akan bersyukur untuk setiap masalah yang dihadapi,
tidak akan pernah mengeluh lagi, tidak akan pernah marah. Ya Tuhan, kenapa ada masalah? Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan membuat semua anak-anak-Mu ini mengerti ada tujuan daripada permasalahan ini. Dan Engkau akan membawa anak-anak-Mu mengerti bahwa dengan penyertaan-Mu tidak menjadikan segalanya mudah, tetapi indah karena kehadiran Tuhan. Terlebih juga dengan penyertaan-Mu, kami akan diberikan kemampuan untuk menghadapi hari-hari kami yang penuh dengan cabaran. Dan kami juga diberikan kemampuan sehingga segala permasalahan dalam hidup kami dapat diselesaikan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang setia. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kalau barangkali kami selalu mengecewakan Engkau, kami selalu menyakitkan Engkau, ampunilah kami. Tolong kami supaya di masa-masa yang sukar ini kami terus mencari Engkau. Di masa-masa sukar ini kami tetap bergantung kepada Engkau. Kami tidak mau menyalahkan Engkau, tapi kami mau terus bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih buat masa ini Bapa. Terima kasih. Dan hamba serahkan seluruh jemaat-jemaat SIB Shalom, Brother Ricky dan bersama kepimpinan yang lain. Berikan kepada mereka kesatuan, persefahaman, bungkusi mereka semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami putuskan setiap kuasa gelap, rencana kuasa gelap yang coba untuk menjatuhkan kepimpinan maupun seluruh jemaat Tuhan di SIB Shalom. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Kami sambut firman-Mu. Kami syukuri firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih sekali lagi untuk kita semua dan terima kasih untuk kesediaan kita bersama-sama di dalam ibadah ini. Sekali lagi, selama pandemik ini, tolonglah tetap kuat dan nikmatilah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Sampai kita bertemu lagi di lain masa. Nantikan kedatangan ataupun nantikan khotbah akan datang. Saya menunggu daripada masa yang telah Brother Ricky tentukan buat saya untuk berkhotbah di sini. Dan doakan kami sekeluarga supaya tetap sehat sehinggalah kita bertemu di masa-masa akan datang. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh jemaat SIB Shalom. Tuhan memberkati. Bye-bye.
Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Dan saya percaya semua jemaat Tuhan telah pun diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang diucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia, namun berjaya mencapai tujuannya di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan memberi persembahan dan persepuluhan kita. Dan memberi persembahan persepuluhan kita ada dua cara. Yang pertama, melalui kaidah online transfer ke account gereja yang tertera di hadapan skrin Anda sebentar nanti. Dan yang kedua, sekiranya kita tidak mempunyai kemudahan online transfer, kita bolehlah kumpulkan terlebih dahulu uang persembahan kita, persepuluhan kita, ataupun janji iman kita terlebih dahulu. Dan satu masa apabila kita diperbolehkan untuk berkumpul bersama-sama di gereja seperti biasa, kita boleh menyerahkan uang persembahan kita kepada bendahari gereja, Dekenis Edelin, ataupun Deken Chong. Sebelum kita memberi persembahan dan persepuluhan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, sekali lagi kami datang kepada Engkau ya Tuhan, dan kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini kami ingin memberi kepada Engkau Tuhan, baik persembahan kami, persepuluhan kami, bahkan janji iman kami yang telah kami tentukan, yang untuk kami berikan kepada Engkau pada hari ini Tuhan. Dan kami ingin memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sungguh pun kami memberi kepada Engkau. Kami tahu bahwa kami tidak akan pernah kekurangan apa-apa yang baik daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus yang tetap sama, baik dahulu, sekarang, sampai selamanya, yang tetap setia menjaga kami, pelihara kami, bahkan mengasihi kami, bahkan mencukupkan segala sesuatu apapun yang kami perlukan Tuhan. Pada saat ini kami juga ingin berdoa Tuhan, baik bagi jemaat Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang tidak berkesempatan untuk memberi kepada Engkau Tuhan, bahkan ada di antara mereka yang hilang pekerjaan, hilang punca pendapatan, bahkan yang mengalami ekonomi yang terjejas Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau akan sentiasa menolong mereka Tuhan, akan sentiasa mencukupkan segala keperluan mereka ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan Tuhan, mereka Tuhan, namun Engkau Allah yang sentiasa ada bersama-sama dengan mereka. Seperti mana firman Tuhan mengatakan bahwa Allahku dengan kekayaannya yang berlimpah-limpah akan mencukupkan segala keperluan kami melalui Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang sangat baik, yang mengasihi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur atas semua ini. Amin. Selamat memberi. Daerahku
kasih-kasihnya kepada semua jemaat Tuhan yang sudah memberi sebentar tadi. Dan Tuhan juga memberkati semua jemaat Tuhan yang tidak berkesempatan untuk memberi pada hari ini. Dan kiranya pada minggu-minggu yang akan datang, kita sama-sama dapat memberi kepada Tuhan Allah kita. Dan seterusnya, mari kita saksikan pengumuman pada minggu ini. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. 5 sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sampai di sini saja ibadah kita pada hari ini. Dan kiranya semua jemaat Tuhan diberkati. Tetap percaya, tetap berharap, dan tetap mengasihi Tuhan Allah kita. Dan sampai kita bertemu lagi di dalam ibadah kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada pemimpin ibadah. Mari semua jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Kita lapaskan doa Bapa kami dengan kiraan 1, 2, dan 3. Ya Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati. Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi, dan seperti di surga kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicupai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Mari semua jemaat Tuhan angkat tangan bersama-sama, dan saya akan berdoa untuk pemberkatan kita semua. Jemaat Tuhan yang saya sangat kasih sekalian, semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati terhadap kamu. Semoga Tuhan berkenan kepada kamu dan memberi kamu kesejahteraan. Amin. Mari semua jemaat Tuhan kita
angkatkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita sampai di sini saja, dan kita berjumpa lagi di dalam persekutuan doa, kelompok sel, dan ibadah umum kita pada minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.